Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis bersama dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk thalabul ilmi syar'i, dengan tema utama kita pada kesempatan sore hari ini adalah fadlu saumi yaumi arafah, keutamaan puasa di hari Arafah. Di antara hadis berkaitan dengan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan penjelasan, yukaffirus sanata al-madiyata wal baqiyah. Puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa setahun yang lewat dan juga menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwasanya keutamaan dari puasa Arafah itu adalah adanya penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang menjalankan puasa Arafah. Maka hadis ini menunjukkan dalil bahwasanya tentang keutamaan puasa hari Arafah, yang mana keutamaan dan kemuliaannya ini adalah begitu besar. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana puasa yang kita lakukan di hari Arafah ini bisa menggugurkan dosa 2 tahun, yaitu setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka yang dimaksud dengan menggugurkan setahun yang akan datang, itu adalah di mana seandainya hamba tersebut melakukan dosa setelahnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayahnya untuk kemudian segera beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengampuni dosa setahun yang lewat, maka ini kita paham. Mungkin yang kita tanyakan, ya apa maksudnya mengampuni dosa setahun yang akan datang? Padahal waktu yang akan datang ini belum datang, dan kita belum beramal untuk waktu yang akan datang. Maka yang dimaksud dengan mengampuni 1 tahun yang akan datang itu adalah adanya petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, ketika dia melakukan dosa, maka kemudian Allah bimbing untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yustahabbu siyam yaumi Arafah li ahli al-amsar. Dianjurkan untuk melakukan puasa di hari Arafah ini adalah bagi orang yang muqim, yaitu orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun bagi jamaah haji, maka tidak dianjurkan bagi mereka untuk berpuasa di hari Arafah. Mereka berbuka dalam artian tidak berpuasa, sebagaimana yang diteladankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi seorang Muslim yang dia mukim, maksudnya adalah tidak melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya dia bersemangat untuk berpuasa di hari yang agung ini, dalam rangka untuk meraih pahala, memborong pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pahala, bahkan tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dosa. Maka dengan seseorang melakukan puasa Arafah yang ini cuma 1 hari saja, maka bukan pahala saja yang didapatkan, namun juga ada janji ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala.
Maka tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa dengan amalan yang ringan dan amalan yang sebentar. Maka sangat amat rugi apabila kita menyia-nyiakan kesempatan ini, kemudian bermudah-mudahan kemudian terluput dari puasa Arafah. Dan mengingat kembali bahwasanya meskipun puasa Arafah ini adalah hukumnya dianjurkan, namun waktunya terbatas. Apabila kita terluput dari puasa Arafah, maka tidak bisa kemudian kita jumpai di bulan berikutnya ataupun bulan berikutnya, harus nunggu setahun yang akan datang baru jumpa Arafah lagi. Maka meskipun ini dianjurkan, namun waktunya terbatas, dan apabila terluput ini kita harus nunggu setahun, maka ini ada perlu perhatian khusus berkaitan dengan puasa Arafah. Dan begitu besar motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian melaksanakan puasa Arafah. Dan apabila hari Arafah ini bertepatan dengan hari Jumat, mengingat ada sebagian hadis yang kemudian menunjukkan adanya larangan berpuasa khusus di hari Jumat, lalu bagaimana dengan ketika hari Arafah itu bertepatan dengan hari Jumat? Maka jawabannya adalah fa'innahu yusamu. Maka tetap hari Jumat tersebut dilaksanakan puasa, yaitu niat puasa Arafah. Adapun dalil yang ada berkaitan dengan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk puasa hanya pada hari Jumat saja, maka maksudnya adalah terlarang untuk berpuasa di hari Jumat karena hari Jumatnya. Maka apabila ada seseorang kemudian berpuasa di hari Jumat tok karena itu adalah hari Jumat, maka ini terlarang. Namun ketika seseorang ini mungkin puasa Daud, sehari puasa ataupun sehari puasa sehari tidak puasa, kemudian ketika pas puasanya bertepatan dengan hari Jumat, maka tidak masalah untuk berpuasa di hari Jumat, karena bukan dalam rangka untuk hari Jumatnya dipuasai, namun karena puasa Daudnya. Begitu pula ketika hari Arafah ini bertepatan di hari Jumat, kemudian seseorang puasa di hari Jumat tersebut, bukan karena Jumatnya, namun karena hari Arafahnya. Maka puasa Arafah maka dilakukan karena merupakan hari Arafahnya. Maka meskipun ini menepati hari Jumat ataupun menepati hari yang lain, tetap dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Misalkan hari Arafahnya di hari Sabtu atau di hari Ahad, ya tetap dipuasai di hari tersebut karena puasa Arafahnya, bukan karena hari Sabtu ataupun hari Ahadnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang tadi kita sampaikan mengatakan bahwasanya keutamaan dari puasa Arafah itu adalah menghapuskan dosa. Maka dosa yang dimaksudkan, yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa Arafah ini, itu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Amal kabair adapun dosa-dosa besar, sebagaimana zina ataupun makan harta riba, maka dan dosa-dosa yang lainnya, maka ini tidak bisa semata-mata dihapus dengan amal soleh. Akan tetapi dia baru terhapuskan setelah seorang hamba bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Atau kemudian untuk sebagian dosa besar harus ditegakkan hukuman had apabila dosa besar tersebut berkaitan dengan hukuman had. Maka misalkan seseorang mencuri kemudian sampai nisab pencurian dan tertangkap oleh pihak yang berwenang, kemudian di negara tersebut memberlakukan syariat Islam, kemudian diputuskan untuk potong tangan,
Maka apakah kemudian sang pencuri tersebut cukup bertobat kepada Allah kemudian dilepaskan? Tidak. Nah, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjalani hukuman had, ya hukuman potong tangan tadi. Ini berbeda kalau seandainya si pencuri ini belum tertangkap. Belum tertangkap. Ya, dia mencuri ya, sampai nisab potong tangan, tapi dia bersembunyi belum tertangkap oleh pihak yang berwenang. Maka bagi pencuri ini ya, dia cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengembalikan barang yang dia curi kepada pemiliknya ya, dan tidak ada kewajiban baginya untuk menyerahkan diri kepada yang berwenang. Maka ada beda ketika pelaku dosa besar semisal pencurian ini tertangkap atau belum tertangkap. Ya, kalau sudah tertangkap, di meja hijaukan, maka dia wajib bertobat dan kemudian menjalani potong tangan. Tapi ketika belum tertangkap, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan barang yang dia curi, namun tidak ada keharusan untuk kemudian menyerahkan diri kepada pihak yang berwenang. Namun tentunya pencuri yang belum tertangkap ini kemudian bertobat, kemudian mengembalikan barang kepada yang dia curi dan kemudian dia memilih untuk tidak menyerahkan diri ke pihak yang berwenang, ini jauh lebih mengkhawatirkan kondisinya. Ya, karena kalau yang langsung kemudian menjalani potong tangan, ya sudah selesai sudah. Insyaallah ta'ala apabila memang taubatnya adalah taubat nasuha, maka Allah terima. Tidak ada dosa dan kelak di hari akhirat tidak akan ada hukuman lagi. Karena sudah ditanggung di dunia. Tapi bagi yang kemudian tidak dipotong tangannya, dalam artian dia tidak tertangkap, maka ini kondisinya lebih mengkhawatirkan dalam artian taubat seorang hamba itu kadang-kadang bisa nasuha, bisa kemudian di satu kondisi terjerumus dalam dosa yang sama. Padahal dosa yang lalu belum kemudian ditebus. Maka kondisinya lebih mengkhawatirkan, meskipun dari sudut pandang manusia lebih enak yang kedua. Ini nggak ketangkap harus tobat tok sama mengembalikan, nggak wajib menyerahkan diri kepada yang berwenang. Tentunya ini adalah pandangan manusia semata ya. Harus kemudian memandang dari sudut pandang yang lain, itu hukuman akhirat ini lebih mengkhawatirkan. Maka contoh yang lain misalkan pelaku zina, pelaku zina dengan zina muhsan, maka apabila pemerintah menegakkan syariat Islam dan kemudian menangkap dan terbukti bahwasannya orang ini adalah merupakan pelaku zina muhsan, maka si pelaku wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wajib untuk menjalani hukuman yang semestinya, yaitu dihukum rajam. Namun berbeda ketika pelaku zina ini ya, tidak sampai meja hijau, maka dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha dan tidak ada keharusan untuk menyerahkan dirinya kepada pihak yang berwenang. Cuman sebagaimana tadi kami sampaikan, ini kondisinya lebih mengkhawatirkan di akhirat. Ya, tidak ada yang menjamin taubatnya itu adalah betul-betul taubat nasuha. Dan banyak orang yang kemudian taubat kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa yang sama, padahal dosa yang lalu itu belum jelas-jelas tertebus dengan adanya sebagaimana hukuman had tadi. Maka untuk dosa besar, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak bisa semata-mata dan otomatis terhapus dengan kita melakukan amal soleh. Untuk dosa yang kemudian otomatis terhapus dengan kita melakukan amal soleh, tertutup dengan amal soleh, itu adalah dosa kecil. Untuk dosa besar, wajib untuk kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Dan inti dari taubat adalah ketika seorang hamba mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, dan juga berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu adalah inti dari taubat.
Ada pengakuan bahwasanya hamba tersebut adalah berdosa. Yang kedua adalah menyesal. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk tidak mengulanginya. Maka apabila seorang hamba mengklaim dirinya bertobat namun tidak ada penyesalan sama sekali, dan kemudian dia tidak menjaga dirinya dari dosa yang dia pernah lakukan, maka ini merupakan bukan tobat yang sejati. Karena tobat yang sejati itu ditunjukkan dengan adanya penyesalan. Kalau seseorang melakukan dosa kok kemudian malah berbangga, maka ini dipertanyakan penyesalannya. Misalkan ada orang yang dulu tukang minum, kemudian katanya tobat, kemudian di waktu tobatnya kemudian malah menceritakan pengalamannya dulu ketika minum. Dulu saya minum, sekali minum itu bisa sekali tenggak 1 botol habis. Dengan nada yang membanggakan masa lalunya, maka ini ya, perlu untuk kemudian ditata lagi hatinya dan diperbaiki lagi tobatnya, karena seseorang yang ini betul-betul bertobat itu harusnya menyesal. Dan kalau ada penyesalan artinya malu masa lalunya kemudian diketahui oleh orang lain. Maka tidak ada kebanggaan bagi seseorang yang kemudian melakukan dosa besar di masa lalu, kemudian dia cerita-ceritakan dengan penuh kebanggaan. Maka tidak boleh, dan ini dipertanyakan kenasuhaannya, tobatnya tersebut, kejujuran dari tobatnya. Wa'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim ya, untuk bersemangat untuk melakukan berbagai macam ibadah, terutama di hari Arafah ini. Entah itu berupa doa ataupun ibadah-ibadah yang lain dalam rangka untuk memborong keutamaan hari Arafah dan mengharapkan supaya doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, di antara doa yang mustajab itu adalah doanya orang yang berpuasa. Maka terlebih lagi ketika orang yang berpuasa ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjelang berbuka. Nah, fama aqraba al ijabah. Maka betapa dekatnya Allah akan kemudian mengijabai doa hamba tersebut. Wa ma ahra al qabula, dan betapa berhaknya dan betapa layaknya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah sebuah hal yang perlu kemudian kita perhatikan berkaitan dengan masalah adab dalam berpuasa, entah itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yaitu untuk kemudian memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang mustajab sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah doa orang yang berpuasa, dan Nabi tidak memberikan pembatasan apakah puasa wajib ataukah puasa sunnah. Artinya semua puasa. Apakah kemudian puasa yang statusnya adaan atau qadaan, entah itu dilakukan di waktunya ataupun statusnya puasa qada, Nabi tidak membatasi. Artinya ketika seorang hamba melaksanakan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah di antara momen mustajabnya doa ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang bijak maka betul-betul memanfaatkan kondisi berpuasanya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih menjelang berbuka, maka waktu menjelang berbuka ini adalah merupakan waktu yang mustajab ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ini hendak berbuka, maka di antara yang bisa dia lakukan adalah dia mengisi dengan baca Al-Qur'an ataupun berzikir, ataupun sebagaimana yang tadi disampaikan oleh penulis di sini, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah begitu mustajabnya waktu untuk kemudian Allah kabulkan doa hamba tersebut. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita ketahui
bahwasanya disyariatkan untuk kita bertakbir setelah salat subuh di hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Ini ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antaranya adalah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bertakbir, yaitu setelah sholat subuh di hari Arafah sampai kemudian akhir hari tasyrik. Dengan lafaz takbir yang sebagaimana kita kenal, yaitu Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan hanya milik Allah lah segala bentuk pujian. Maka di sini takbirnya adalah takbir mutlak, dalam artian tidak terbatas dengan hitungan tertentu. Maka yang penting adalah memperbanyak takbir. Di antaranya adalah dengan lafaz tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbarnya 2 kali. Kemudian la ilaha illallah. Kemudian wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar walillahil hamd. Maka setelah sholat ataupun kemudian kita sedang beraktivitas pun tetap dianjurkan untuk kemudian memperbanyak takbir. Di antaranya adalah dengan lafaz yang sebagaimana tadi kami sampaikan. Bagaimana kalau kemudian Allahu Akbarnya ditambah 1? Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Dalam masalah ini longgar. Meskipun riwayat yang paling sahih berkaitan dengan tata cara takbir itu adalah dengan diawali Allahu Akbar 2 kali. Tapi kalau seandainya kemudian ditambah 1 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, jadi 3 kali di awal, maka ini pun diperbolehkan. Atau kemudian ketika kita beraktivitas, kemudian yang penting kita memperbanyak takbir, kita ucapkan Allahu Akbar saja, bagaimana? Apakah boleh? Jawabannya boleh. Nah, jawabannya boleh. Nah, karena inti dari yang dianjurkan di hari Arafah, kemudian tanggal 10 sampai kemudian akhir hari tasyrik, itu adalah memperbanyak takbir. Lafaz takbir yang paling sempurna adalah sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Nah, adapun kemudian mau ditambah 1 takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ataupun kemudian kalau kita sedang beraktivitas kita ingin memperbanyak takbir tapi dengan lafaz takbir yang lebih ringkas, misalkan Allahu Akbar saja, apakah boleh? Jawabannya boleh. Apa dalilnya? Dianjurkan untuk kemudian memperbanyak takbir di hari Arafah sampai kemudian akhir hari tasyrik. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh dari Imam Ahmad. Suatu ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ditanya, bi ayyi haditsin tadhhabu ila anna takbira min salatil fajri yaumi Arafah ila akhiri ayami tasyrik. Wahai Imam Ahmad, dengan hadis yang mana yang Anda jadikan dalil, di mana Anda berpendapat disunahkan untuk bertakbir sejak sholat subuh hari Arafah sampai akhir hari tasyrik? Maka ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, dalilnya mana? Hadisnya apa? Maka Imam Ahmad mengatakan bil ijma'. Dalilnya adalah ijma'. Apa yang dimaksud dengan ijma' di sini? Di antaranya adalah ijma' ulama, yaitu di antaranya adalah ijma' para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan karena Umar, Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in pun melakukan demikian. Maka ini ada klaim ijma' dari Imam Ahmad tentang dianjurkannya memperbanyak takbir sejak subuh hari Arafah sampai kemudian akhir hari tasyrik. Dan lebih utamanya memang adalah setelah waktu-waktu sholat. Nah, setelah waktu sholat, maka di masjid kemudian
imam setelah sholat kemudian bertakbir, kemudian diikuti oleh makmum. Ya. Namun sebenarnya ini maknanya lebih luas dalam artian di luar waktu setelah sholat itu pun masih ada anjuran untuk kemudian kita memperbanyak takbir. Misalkan jalan ke rumah ya, masih takbir boleh, memang dianjurkan demikian. Maka mungkin anggapan kita selama ini bahwasanya takbirnya itu setelah sholat saja. Ya, adapun kalau di waktu-waktu yang lain enggak, maka jawabannya tidak. Ini lebih longgar. Boleh untuk tetap melanjutkan takbir di setiap aktivitas yang kemudian kita lakukan. Karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang lebih utama itu ada yang paling utama itu adalah diutamakan setelah waktu-waktu sholat wajib. Maka praktek nyatanya adalah ketika imam telah salam, maka sebelum berzikir, ya, dengan zikir setelah salam, maka bertakbir dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu bertakbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diulang-ulang. Tentunya imam membaca sendiri, makmum membaca sendiri, ya, tanpa ada kemudian dikomando, dan tidak ada keharusan kemudian harus menunggu imam selesai membaca dulu baru diikuti makmum, tidak, otomatis saja, otomatis. Nah, setelah kemudian sekiranya sudah cukup, nah, maka kemudian baru berzikir dengan zikir setelah sholat. Pada ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dalil yang lain berkaitan dengan anjuran memperbanyak takbir sejak hari Arafah sampai kemudian akhir hari tasyrik adalah riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, qadauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mina ila Arafat. Ila Arafati Mina. Ila Arafat. Minna al-mulabi wa minna al-mukabbir. Kami, itu para sahabat Nabi, pergi pagi-pagi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mina ke Arafah. Di antara kami ada yang bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka ada yang bertalbiyah. Wa minna al-mukabbir, dan di antara kami ada yang memperbanyak takbir. Ya, maka di hari Arafah, mulai dari hari Arafah, maka kemudian jamaah haji pun ini dianjurkan pula untuk memperbanyak takbir dan juga sekaligus bertalbiyah. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis yang semisal ini disampaikan pula dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyampaikan, asahul aqwal, pendapat yang paling sahih berkaitan dengan masalah takbir yang kemudian menjadi pendapat jumhur salaf dan juga para fuqaha dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para imam adalah dengan bertakbir sejak fajar hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Aqaba kulli sholatin, di setiap setelah sholat wajib. Ini yang tadi kami sampaikan, yang paling utama itu takbirnya adalah setelah sholat wajib. Setelah sholat subuh ya takbir. Ya, kemudian setelah sholat zuhur takbir. Setelah sholat asar takbir, dan seterusnya sampai akhir hari tasyrik, yaitu tepatnya adalah sholat asar, habis sholat asar tanggal 13 Dzulhijjah. Karena masuk maghrib berarti sudah tanggal 14. Nah, ini berarti sudah tidak tasyrik lagi. Maka akhir dianjurkannya memperbanyak takbir itu adalah setelah sholat asar tanggal 13 Dzulhijjahnya. Ini yang paling utama. Adapun kemudian di luar waktu ini apakah tetap dianjurkan memperbanyak takbir? Iya.
Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ringkasnya dari kajian yang kita sampaikan di kesempatan sore hari ini adalah kita dapatkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan puasa Arafah. Yaitu yang pertama adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak menjelaskan secara spesifik berapa besar pahalanya. Kemudian yang kedua adalah adanya janji yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa hamba yang telah lewat dan juga dosa hamba setahun yang akan datang. Dan yang dimaksud dengan dosa di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dan yang dimaksud dengan mengampuni dosa yang akan datang selama setahun itu adalah bimbingan dari Allah pada hamba ketika berbuat dosa untuk kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anjuran puasa Arafah ini adalah bagi orang yang tidak berhaji. Adapun orang yang berhaji maka tidak ada anjuran untuk puasa Arafah. Kemudian di antara amal yang lain yang kemudian perlu untuk diperhatikan ketika berpuasa Arafah itu adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama menjelang berbuka puasanya. Kemudian di antara amal yang lain yang dianjurkan pula untuk dilakukan seorang hamba itu adalah memperbanyak takbir. Yang paling utama itu adalah setelah salat-salat wajib sejak subuh di hari Arafah sampai kemudian akhir hari tasyrik. Kemudian penulis di sini menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya akramal akramin, ya Allah wahai zat yang maha mulia, wa arhamur rahimin, dan zat yang maha penyayang, nas'aluka antarzuqana al-khulda fi jannatik. Kami mohon kepadamu supaya engkau berikan rizki kepada kami berupa keabadian tinggal di surga-surgamu. Wa an tuhilla alaina fiha wa ridwanaka, dan semoga engkau halalkan kepada kami keridhoanmu di surga-surgamu. Wa antarzuqana ladzatan nadhari ila wajhika al-karimi, dan semoga engkau karuniakan kepada kami kelezatan memandang wajahmu yang mulia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin, semoga salawat dan salam dari Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum, maka ini adalah kajian kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan juga hidayahnya untuk kemudian melakukan puasa Arafah ini, dan insyaallah taala yang lebih tepat berkaitan dengan masalah puasa Arafah itu adalah identik dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Meskipun tidak menampik bahwasanya sebagian ulama mengatakan puasa hari Arafah itu adalah bertepatan dengan wukufnya di Arafah. Maka di belahan bumi yang lain ketika mungkin mengalami beda waktu, selisih waktu, maka yang tepat dalam masalah ini adalah puasa Arafahnya itu dikembalikan kepada waktunya masing-masing. Kapan tanggal 9-nya, insyaallah ta'ala, maka itu adalah Arafahnya, puasa Arafahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sembari kemudian Bapak dan Ibu menunggu waktu buka berpuasa, maka bisa dimanfaatkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, ataupun aktivitas-aktivitas yang merupakan ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dan perbaiki dosa-dosa kita semuanya. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.